Ford itu adalah penemu mobil Ford ya di Amerika. Nah, dia punya quote bagus banget. Nah, quote-nya itu yang pertama itu adalah when everything seems to be going against you, remember the airplane take off against the wind, not with it. Nah, maksudnya, nah ini mungkin bahasa Inggrisnya, mudah-mudahan bahasa Inggrisnya bagus ya dimengertinya ya. Jadi di saat semua orang itu seolah-olah atau bukan seolah-olah ya, di saat semua orang itu melawan Anda atau menantang Anda atau menjatuhkan diri Anda atau pokoknya tidak nyemangatin Anda. Nah, ingat bahwa pesawat terbang pun itu pada saat take off dia melawan angin. Maksudnya apa? Dia melawan hambatan-hambatan yang ada di depan dia. Ya angin, ya belum nanti kalau hujannya petir, belum burung. Nah, itu kan pesawat salah satu pantangan ya. Maksudnya kalau pada saat ada burung itu bisa menjatuhkan pesawatnya, maksudnya bakal kecelakaan gitu. Nah, itu pesawat melawan itu gitu. Apalagi angin besar, hujan besar, petir dan lain sebagainya. Nah, kita harus ingat bahwa tantangan itu selalu ada di depan kita, hambatan itu selalu ada di depan kita, dan kita harus ingat kalau kita harus tetap maju. Nah, ada quote lagi. Failure is simply the opportunity to begin again. This time more intelligently. Nah, maksudnya, emang kita pasti menjalankan sesuatu itu dari kesalahan. Kesalahan demi kesalahan, demi kesalahan, demi kesalahan. Tapi dari balik kesalahan itu adalah pembelajaran. Nah, makanya di saat kita memulai sesuatu kegagalan kembali, kita udah memulai, terus gagal. Nah, di saat kita memulai kembali, ingat, kita harus merubah itu secara seksama, jadi kayak kerja pintar. Jadi kita udah tahu kita salah, kita harus memperbaikinya itu, dan kita harus menjadinya lebih baik lagi. Karena nggak akan ada sesuatu yang sempurna, pasti ada kegagalan di depan kita. Tapi kegagalan itu menjadi sebuah pembelajaran untuk kita lebih maju lagi. Oke, nah abis ini itu ini ada sebuah cerita, ya ada sebuah cerita, kita bakal menayangkan video dan mohon ditonton. Dan apakah saat ini Anda merasa seperti ini? Ya, jadi ilustrasikan video ini apakah Anda itu seperti ini. Ya, mari kita simak. It's Mr. Nutterwood. ไม่คิดจะลงแข่งแย่งความเป็นหนึ่งไม่ดึงดันกับใครสิ่งเดียวที่คิดจะแข่งขันนั่นคือตัวของเราอาจจะเคยดีแล้วเมื่อวันเก่าแต่มันยังไม่พอต้องดีกว่าเก่าต้องดีกว่าต้องดีไปกว่าเมื่อไหว้ปากกันเสียดายร้านเก่าเนาะต้องดีกว่าเก่าดิมะเพราะว่าสูตรก๋วยเตี๋ยวของป้ามันอยู่ในหัวผมหมดแล้วใช่ไหมอะป้ามีที่จอดรถไหมที่จอดรถเหรอพี่มีไปเลยพี่ถอยเลยครับรถลูกค้าเล็กน้ำโอ้ยไม่เอามา ไม่ได้ของซื้อของขาย เนาะมานี่ลูกค้ารายแรกเลยนะเนี่ย อร่อย เก่งใช่ไหมล่ะมา ป้าเองเก่ง ได้เลยครับ ขอบคุณมากนะครับพี่
3 ที่ใช่ป่ะครับ นี่กระตาครับ อร่อยมากเลยครับ ครับ เนี่ยครับ ผมขอลาออกนะครับ ผมจะไปสมัครร้านตรงข้ามนะครับ เฮ้ย จริงเหรอ จริงครับ ป้าทำยังไงอ่ะก๋วยเตี๋ยวป้าถึงขายดีอ่ะ อร่อยนะ ลองดู ก๋วยเตี๋ยวปลาต้องได้ลองถึงจะรู้ว่า อร่อย Masih di mute. Ya, tadi videonya ya. Nanti saya bakal ceritain. Oh, sudah muncul mukanya kok. Oke, nah, jadi kalau tadi yang udah bisa nonton, saya juga bakal ceritain lagi nih, takutnya ada yang sinyalnya tadi keputus-putus atau yang baru masuk di tengah. Jadi tadi kita tayangin video di mana ada seorang pemuda yang bekerja di sebuah perusahaan tapi memutuskan untuk mengundurkan diri dan menjalankan bisnis usaha dari bapaknya, yaitu jualan mie. Nah, pada saat dia jualan mie, itu di depannya dia ternyata ada saingan yang baru tuh. Nah, ketika ada saingan baru, ada penjual yang sama, menjual sama, produknya sama, mie juga. Nah, pada saat itu, pada tadi di video kan diceritain kalau usahanya dia itu tidak selaku pesaingnya. Nah, jadi apa nih yang ngebuat usahanya tidak lancar, usahanya kenapa dia di depannya tidak semeriah di depan, tidak seramai di depan gitu. Nah, dari situ, saat ini, kali ini kita bakal diceritakan pemateri kita hari ini, pembicara kita hari ini akan memberikan materi yang sangat mendalam tentang apa yang bisa kita capai dan apa yang bisa kita lakukan lewat bisnis MCI. Ya. Sebentar. Oke, sebelum kita mulai ke sesi acaranya, disclaimer ya, hari ini kita atau pemateri atau saya host dan Pak Henry sebagai pemberi materi, itu saya tidak ada maksud untuk menggurui, satu. Kita tidak ada maksud untuk menghakimi. Segala sesuatu yang ada dalam materi hari ini didiskusikan kembali dengan leader aktif Anda. Ya, segala sesuatu yang ada dalam materi hari ini diambil dan Anda rasa berguna untuk Anda. Ya, jadi intinya semoga materi hari ini itu berguna untuk Anda dan jika ingin diaplikasikan, harap hubungi leader aktif Anda. Ya, saya mohon maaf jika ada kata-kata dan tindakan saya bila ada yang menyinggung Anda. Ya, mohon maaf sebelumnya jika ada kata-kata yang kurang sopan atau ada bahasa-bahasa yang kurang berkenan. Saya mohon maaf sebelumnya. Dan tidak perlu lama lagi,
Nah, kita bakal langsung menyambut pemberi materi kita hari ini, yaitu leader kita di MCI yang sudah memulai bisnisnya itu sejak MCI ada. Ya, mungkin 2011, Pak Hendrik itu ada dari 2013. Dan beliau adalah dari latar belakang orang yang sebenarnya bukan dari seorang lulusan S1, bukan dari seorang yang sudah melanglang buana lah ya, sudah ada melanglang buana. Dia sudah, Ko Hendrik juga sudah memulai bisnis MLM-nya sejak dari SMA, sejak lulus SMA, dia memang sudah senang sama MLM dan akhirnya memutuskan untuk bergabung di MCI, dan di MCI Ko Hendrik sudah mencapai diamond dan sudah mendapatkan uang 50 juta dan sudah memiliki jaringan yang sangat besar sekali ya di MCI ini. Nah, salah satunya adalah kita, jaringan kita. Ya, kita tidak perlu lama lagi. Oh iya, Pak Hendrik juga sudah banyak lah ya. Oke, kita tidak perlu lama lagi. Mari kita sambut Pak Hendrik. Sampai belibet saya mengenalkan Pak Hendrik lah. Halo, Ko, apa kabar? Halo Pak Gary, suara aman? Suara ke mute tuh. Aku di mute. Nah. Oke. Gimana, aman kan ya suara ya? Aman, suara aman. Tadi juga slide aman. Ya, jujur udah Gimana lama nggak pernah gini, jadi agak-agak bingung sedikit ya. Jadi agak-agak Aku tuk-tak-tuk-tuk-taknya agak setet nggak? Kurang setet. agak-agak super kaku ya, jadi Udah lama ya banget. gitu deh. Makanya belakangnya dadakan bikinnya penguin. Ya, apa kabar teman-teman semuanya? Ya, gimana? Sehat gak semuanya? Alhamdulillah sehat. Wah, udah berapa lama ya Pak Gary kita nggak jumpa sama teman-teman yang lain ya? Wah, kita terakhir kalau nggak salah ini setahu saya juga November. 6 bulan ya? Hampir 4 bulan berarti. 5 bulan, mau masuk 5 bulan malah. Iya, ada Payan, ada Bu Intan, ada Bu Mega, dan ada Bu Ajeng, macam-macam, banyak banget. Iya, yang kita udah lama banget gak ketemu ya. Aduh gila. Dan makanya mudah-mudahan hari ini materi mudah-mudahan hari ini materi bisa buat refresh teman-teman ya. Karena saya juga udah kangen banget pengen ngobrol sama teman-teman lagi ya. Bapak Ibu yang udah lama, ya mungkin yang ada yang baru pertama kali lihat saya ya. Ada yang udah sering lihat saya juga, ada yang udah sampai bosan lihat saya juga ya. Gitu. Akhirnya kita ketemu lagi. Ya mudah-mudahan setelah ini kita bisa ketemu, kalau udah endemi atau udah pandemi udah berakhir, kita bisa onsite lagi ya. Kita paling bisa dekat cruise. Iya, paling dekat cruise. Paling dekat cruise tuh mah. Iya, paling dekat cruise. Kita bisa ketemu lagi, insya Allah. Iya, minta itu Silakan. virtual. Oke, siap. Baik Pak Gary, thank you banget ya Pak Gary. Berikan tepuk lagi untuk Pak Gary ya. Tuh, banyak penontonnya banyak sekali hari ini. Sampai ada ini. Oke. Ya, kita lanjut. Oke, bentar, saya lagi bingung mengaksesnya ya. Jadi mohon maaf, troubleshooting sedikit ya. Oke. Kita balik ke materi. Muka saya hilang. Oke. Nah, teman-teman penasaran kan ya tadi ya acara videonya ya. Itu endingnya gimana gitu ya. Itu ceritanya gimana. Nah, sisa ceritanya saya simpen buat teman-teman biar tahu di akhir ya. Oke, sebelum kita lanjutkan videonya, ya ada satu pesan yang ingin saya sampaikan untuk teman-teman, yaitu ATM. Mungkin teman udah sering denger ya ATM ya. Apa sih ATM itu gitu kan? ATM itu adalah jangan bingung ya. Yang pertama adalah amati. Ya. Jadi amati, perhatikan materi yang ada di malam hari ini ya. Dan yang kedua tiru. Ya, tiru. Praktekin. Tiruin semua yang ada di materi ini. Dan yang ketiga adalah maksimalkan, bukan modifikasi, tapi maksimalkan. Ya. Jadi kalau misalkan dimodifikasi kan masing-masing kan berbeda nih sudut pandangnya, gitu kan. Jadi usahain maksimalkan apa yang diajarkan, lalu kembangkan seperti itu. Ya. Nah,
Lakukan terus-menerus apa yang ada di dalam materi hari ini sampai Anda menjadi hebat dan menguasainya. Ya, penting ini. Kalau kita tidak melakukan terus-menerus, bakal jadi hebat gak? Belum tentu. Ya. Kalau belum hebat, otomatis pasti belum menguasai. Bener gak? Gitu ya. Oke, judul hari ini adalah Let's Selling, Tips Selling, Let's Be the Best, Go Perfect. Nah, selama ini teman-teman juga yang dekat sama saya, yang sering ngobrol sama saya tahu, saya kok gampang banget untuk closing orang tanpa saya paksa gitu ya. Ngobrol, kok closing gitu kan. Yang terakhir yang amaze banget itu yang closingan teman saya, udah lama kenal ya, tapi nggak pernah mau beli sama saya ya, teman sekolah nggak pernah mau beli sama saya, cuman maunya nanya-nanya ya, cuman maunya tanya-tanya. Terus mendadak pengen beli produk, tapi ngotot nggak mau lebih dari 3 juta. Bingung nggak? Barangnya maunya banyak. Barangnya maunya ada 5 atau 6 biji gitu ya. Akhirnya ujung-ujung closing 11 juta. Nah, gimana caranya? Jujur dari dulu sampai sekarang, nggak sampai sekarang sih, sampai kemarin-kemarin ya sebelum menemukan ini. Saya bingung gimana cara terangnya, gimana cara informasiin ke teman-teman gitu kan. Sampai akhirnya saya membaca satu buku yang namanya Closing the Sales. Mungkin ada teman-teman udah pernah baca bukunya ya. Nah, Closing the Sales yang malam hari ini adalah dari sudut pandang saya. Ya, dari sudut pandang saya. Jadi, mungkin teman-teman yang membaca buku akan merasa gini, buku itu kan netral. Ya, buku itu netral. Kita mengambil kesimpulan berdasarkan dari sudut pandang kita masing-masing. Ya. Jadi, saya melihat sudut pandang dari segi saya, dari Closing the Sale, oh gini tuh caranya. Mungkin teman-teman yang sudah baca bukunya juga melihat sudut pandangnya itu dari sudut pandang masing-masing dari teman-teman. Seperti itu. Ya, jadi sekali lagi seperti yang kata Pak Gary tadi informasikan, ya kami di sini tidak berusaha untuk menggurui Anda, ya menggurui teman-teman. Saya tidak bermaksud untuk menggurui teman-teman. Saya hanya ingin sharing, ya. Dan apabila ada yang bagus, wah ini bisa dipakai, dicatat dan diaplikasikan. Kalau memang oke, ini saya udah biasa, ya udah nggak perlu. Seperti itu. Ya ambil yang perlu, ambil yang positif, ambil yang bisa dipakai, lalu maksimalkan. Seperti itu. Dan mohon maaf jika ada kata-kata atau sikap saya yang memang mungkin menyinggung perasaan Anda. Saya mohon maaf di awal, karena itu saya tidak sengaja. Ya. Jadi saya let it flow. Saya enjoy menceritakan training hari ini untuk demi teman-teman saya semua yang ada di sini. Ya, Anda semua adalah teman-teman saya. Gitu ya. Jadi materi pada malam hari ini berdasarkan dari pengalaman saya. Ya. Oke, kita lanjut aja. Oke. Apakah teman-teman semua, ya, apakah Anda saat ini jago closing dan jago bina tim? Ya, mungkin dari para peserta malam hari ini ada yang jago closing dan ada yang jago bina tim. Oh, saya pede nih. Saya jago closing, saya jago bina tim. Bagus. Ya, bagus. Ya. Ketika Anda merasakan hal itu bagus. Ketika Anda menyadari hal itu bagus, ya. Atau mungkin Anda bingung, caranya closing itu gimana? Tapi jago bina tim. Bagus. Ya. Nah, mungkin Anda jago closing. Jago buka pasar, tapi bingung cara bina tim. Bagus. Ya. Aduh, saya bingung closing. Aduh, saya bingung cara bina tim itu gimana? Bagus. Lah, kok bagus? Gimana kok bagus ini? Bagus Anda punya kemampuan untuk menyadari hal itu. Karena itu hal yang paling penting dalam perkembangan bisnis Anda dan perkembangan diri Anda. Yang lebih bingung adalah orang yang tidak menyadari apa sih kekurangannya dia. Sehingga dia akan merasa, oh saya nggak ada masalah apa-apa. Nah itu yang paling masalah. Gitu ya. Oke. Nah caranya gimana supaya bisa jago closing, jago bina tim, ya? Kok orang bisa closing tanpa kita suruh gitu kan? Yang pertama yang perlu Anda siapkan, Anda rencanain dulu, Anda planning dulu. Planningnya apa aja? Kapan waktu yang tepat untuk Anda bisa presentasi? Jadi ngobrol nih sama orang nih, ya ngobrol atau telepon, ya. Banyak orang tuh melakukan kesalahan
ketika baru say hello, halo, apa kabar? Ya, ini berdasarkan pengalaman yang kemarin teman saya ceritain. Ya, beliau di bisnis yang lain ya, di perusahaan yang lain. Nah, beliau ibarat kata kesel sama upline-nya, kesel sama leadernya. Keselnya apa? Beliau lagi ada masalah ya, teman saya ini lagi ada masalah. Tapi yang dilakukan oleh leadernya adalah, hai, apa kabar? Gimana keadaannya? Terus nanya bisnisnya dia kan bisnis bikin usaha keluarga gitu. Gimana usaha kamu? Wah, hebat, lancar segala macam. Pertanyaan keempat selalu. Ya, jadi pertanyaan pertama adalah say hello. Pertanyaan kedua adalah apa kabar? Ya. Yang ketiga, tanyakan bisnisnya atau puji bisnisnya. Dan yang keempat, always, selalu. Gimana dia nanya bisnisnya dia. Ya, saya nggak bisa kutip namanya. Gimana ininya? Nah, pertama dilakukan mungkin, oh ya udah oke. Kedua dilakukan, kok gini sih? Ketiga dilakukan, aduh, gini lagi. Keempat yang dilakukan lagi, ya ini by chat ya. Teman saya langsung kasih tahu istrinya. Tuh lihat tuh, si ini chat nih. Nih, pertama pasti dia say hello, cuy. Ya. Terus yang kedua, pasti nanya kabar. Udah langsung ditebak. Yang ketiga, pasti nanya bisnisnya kita nih, gitu ya. Ya kerjaan kita gitu. Bener kan? Nah, yang keempat nih, gue yakin pasti dia ngomong ini. Bener. Dan apakah teman saya ini akan respect sama orangnya? Kecuali udah ngomong komitmen ya. Ya, jadi misalkan Anda sama plan Anda, minta tolong dong. Tiap kali chat nanyain perkembangan bisnis MCA saya. Progresnya sampai mana? Nah, kalau udah ngomong kayak gitu, udah deal-dealan kayak gitu, itu nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada deal-dealan kayak gitu, kalau Anda melakukan hal ini, percayalah, tim Anda pasti akan lari. Orang yang Anda mau bina pasti kabur. Ya. Karena udah ketebak. Ya, jadi zaman sekarang tuh udah zaman keren. Ya, kita perlu tahu kapan waktu yang tepat untuk kita presentasi. Kapan waktu yang tepat untuk kita follow up. Kapan waktu yang tepat untuk kita nanya kabar tim. Nanya kabar bisnisnya gitu loh. Terus yang kedua, kapan waktu yang tepat untuk beralih atau menarik diri? Ini kita perlu tahu. Sering nggak kita ngerasa pengen ngomong gitu terus, ya nge-leading terus, kayak bahasa kerennya leading. Jadi, pokoknya gue nggak mau tahu dah. Maunya saya nanya bisnisnya, tanpa menunggu jawaban dari tim kita atau prospek kita atau customer kita. Ya, misalkan contoh. Udah nanya kabar, ya misalkan ada prospek nih, bukan tim kita. Ada yang nanya kabar, udah ngobrol-ngobrol gitu kan. Terus prospek kita, customer kita nanya, itu MCA apaan sih? Oh, atau itu MyFiber apa sih? Atau itu Bioglass apa sih? Banyak sekali yang tidak bisa menahan diri untuk chat panjang lebar, ya. Ibarat kata semua. Kan kalau di handphone kan ada, kalau kita buka WA ya, kan ada kan dari dia chat, dari kita chat gitu kan, dari dia balas, kita balas gitu kan. Nah, ini enggak, ini semua chatnya dia full. Banyak yang begitu di luar sana. Saya harap yang di sini nggak ada ya. Gitu. Nah, banyak sekali yang wah, kesempatan nih. Ya lupa. Kita perlu untuk menunggu responnya. Apakah waktunya tepat untuk kita presentasi? Jelasin. Ya. Kalau waktunya tidak tepat, kita perlu menarik diri atau berdalih nanyain yang lain. Ya. Percaya nggak teman-teman semua, Bapak Ibu? Kalau situasinya lagi nggak enak buat dia, buat prospek kita, buat customer kita, kita ngomong seberbusa-busanya, sepegel-pegelnya kita ke chat, kita ngetik secapek-capeknya sampai jempol kita begini-begini getar. Percaya deh. Gak bakal closing. Bener gak? Karena dia udah tidak minat, dia tidak akan mau tahu tentang bisnis Anda, tentang MCA, dia gak bakal mau tahu. Mau produknya kita dapat apa? Dapat top best produk, bodoh amat dia. Ya. Gitu. Penting sekali untuk kita tahu, ya. Cek. Nah, terus yang tepat, yang terakhir adalah kapan waktu yang tepat untuk closing. Kadang-kadang kita keseringan presentasi, kita lupa closing. Ya. Mudah-mudahan dari materi hari ini
teman-teman udah tahu waktunya kapan. Ya, planning perlu diperencanain semuanya. Nah, rencana ini bisa berjalan lancar kapan? Ketika Anda sudah terbiasa melakukannya, secara otomatis Anda akan menyadarinya. Oh, ini nggak boleh nih presentasi dulu nih. Oh, ini nggak boleh jelasin dulu nih. Oh, ini nanti dulu deh, jelasin dulu deh. Gitu, ya. Anda lakukan terus-menerus, adalah praktekin terus-menerus sampai Anda mahir dan Anda jadi hebat. Nah, itulah momen otomatis pasti Anda akan menyadarinya. Gitu, ya. Oke? Karena apa sih? Karena diri dan kepribadian Anda itu menentukan 80% selling Anda. Ya. Orang beli sama Anda itu bukan dari produknya. Ya, tapi dari diri Anda dan kepribadian Anda. Nah, kepribadian itu menyangkut apa aja? Yang pertama, fisik. Bukan ganteng atau tidak ganteng ya. Bukan ganteng atau cantiknya, bukan. Tetapi apakah fisik Anda ya pada ketika Anda menjelaskan presentasi ke customer Anda fit. Coba kalau Anda nggak fit, ada kurang tidur, ya misalkan Anda tidur cuma 1 jam, ya terus Anda mau ada yang nanya, bagaimana diri Anda? Otak Anda pun pasti konslet. Soalnya kenapa? Capek, lelah, fisiknya udah nggak support, gitu. Jadi nggak sempurna gitu loh. Jadi Anda nggak bisa melakukan maksimal. Sayang, ya. Nah, yang kedua adalah mental. Mental apa aja termasuk, ya. Kalau mental, fisik Anda udah capek, otomatis mempengaruhi mental. Nah, ketika mental Anda tidak siap juga, Anda akan bingung mau masuknya dari mana, mau mulai dari mana. Ya, karena apa? Karena fisik dan mentalnya saling berkaitan, saling mempengaruhi. Gitu, saling contoh gini. Ketika Anda capek, Anda kurang tidur, terus Anda digangguin terus, apa yang terjadi? Pasti Anda nggak bakal sabaran, emosi meledak-ledak, ya kan? Karena saling mempengaruhi. Contoh lagi, ketika Anda misalkan baru tidur, tetangga Anda, kunci saya jatuh, gedor-gedor, atau apa, getok-getok tembok, Anda baru mau tidur, apa yang terjadi? Baru mau tidur di sebelah gimana sih gitu, benar nggak? Iya. Atau Anda pas lagi mau tidur mendadak ada telepon orang yang Anda nggak suka, ya Anda ngelihat aja kesel, belum mengangkat loh, belum mengangkat teleponnya, ya kan? Jadi fisik dan mental itu sangat mempengaruhi sekali. Jadi usahain Anda pas ketika mau melakukan bisnis MCI, mau closing, mau selling, usahain fisik Anda fit, ya. Oke. Nah, fisik itu terdiri dari apa aja? Kalau boleh saya tahu, boleh nggak? Ya, coba sebut di chat atau ngomong pakai mic, boleh nggak apa-apa? Silakan. Fisik itu terdiri dari apa aja? Nah, fisik tubuh apa aja? Tubuh itu ada apa aja? Nggak apa-apa teman-teman yang lain, kalau memang mau buka mic juga nggak apa-apa. Di open kan? Oh ya. Wajah Pak, wajah okay. bisa. Nah, boleh ngomong silakan. Udah di open, jadi boleh. Fisik dari apa aja? Fisik terdiri dari apa aja? Oke, ya kan fisik terdiri bisa jadi dari rambut, ya, kepala, tangan, leher. Sakit, pas lagi sakit leher deh, mau presentasi enak gak? Oke, Pak, biogas ini bagus sekali loh untuk melancarkan peredaran darah. Bisa bantu untuk yang kesleo. Tapi kita presentasi begini, ya kan? Aduh, saya salah tidur nih, gak enak nih gitu kan? Jadi apa? Coba bayangin Pak, tim Bapak sebelah kiri, terus tim Bapak sebelah kanan. Kanannya begini. Enak gak dilihat? Yes, akan mengganggu performa, gestur, penampilan. Kegantengan Anda atau kecantikan Anda akan hilang kalau Anda presentasi begini. Ya kan? Contoh lagi, misalkan lagi sakit perut.
aduh, lagi sakit perut gitu ya. Presentasi. Ketemu lagi. Biogas bisa bantu tuh orang penyakit mah. Iya, bagus banget, Pak. Percaya deh bisa bantu untuk penyakit mah. Beli deh, Pak. bakal closing nggak? Belum tentu. Soalnya kan Anda mau ngejelasin produk kesehatan, tapi Andanya lagi nahan sakit gitu kan, ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara kita menjaga fisik kita, menjaga kesehatan fisik kita. Ayo, apa aja? Ya, boleh chat, boleh ngomong langsung ya. Olahraga. Olahraga, oke. Yang lain? Istirahat yang cukup, oke. Oke, istirahat yang cukup. Apalagi? Makan juga diatur. Makan diatur, ya. Ya. Tujuannya untuk apa? Ya, kalau kita makan kebanyakan juga itu juga nggak baik, ya. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, ya. Kalau uang berlebihan itu nggak apa-apa. Bonus berlebihan nggak apa-apa. Ya. Gitu, oke? Itu cara kita menjaga fisik kita. Dan apa? Mempengaruhi mental kita. Ya, mental terdiri itu dari apa aja sih? Mental? Ayo, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak nih mental terdiri dari apa aja? Gak pede. Apa? Gak pede. Gak pede, oke. Apa lagi? Perasaan, Pak. Perasaan, oke, mood ya. Perasaan dan mood itu beda. Ayo, apa lagi? Pola pikir, oke. Ya mood juga, mood. Ya, mood juga, ya, mood. Ya. Ayo, apa lagi? Ayo, apa lagi? Apa lagi? Sikap, oke, sikap, benar. Sikap juga. Emosi, oke, good. Apa lagi? Ayo, lanjut, terus. Keyakinan diri, benar nggak? Keyakinan diri juga pengaruh loh. Anda jadi keyakinan diri dengan PD itu beda. PD kan kita oke, kita percaya diri, kita mau kok ini. Tapi kalau yakin nggak ya? PD tapi kok nggak yakin ya? Bener ya? Itu dua hal yang berbeda loh. Keyakinan diri sama percaya diri, ya. Percaya diri, keyakinan diri, harga diri. Bener nggak? Mental itu termasuk dari harga diri juga loh. Contoh, kalau Anda dihina ketika lagi presentasi, Anda marah apa terima? Apa senyum? Gedek. Gedek. Kalau mental Anda nggak bener. Kalau mental yang bener, kalau misalkan mental kita udah terlatih ya, wah dia nyoreng harga diri saya, ya udah nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa, saya terima. Besoknya Anda datang bawa Mercy ke depan rumah dia. Yang gedek siapa? Yang gedek dia. Ya kan? Oh, coreng harga diri. Kamu coreng harga diri saya loh. Ya kan? Saya ada coreng 3 loh. Tambah bulat. Ya kan? Kalau kita bisa menyikapi dengan baik, ya, dari mental kita, itu kita nggak akan kalah, ya, dan lain-lain, ya, dari yang semua teman-teman sebutkan tadi, ya. Nah, gimana cara kita menjaga kesehatan mental kita? Kalau mental kita hancur, lama-lama jadi apa? Kalau kita udah hancur mentalnya, orang gila lama-lama, depresi, bener. Depresi. Stres. Lama jadi orang gila. Ya kan? Nah, hal pertama untuk kita menjaga kesehatan mental kita, yang pertama adalah Anda menyayangi diri Anda sendiri. Kelihatan nggak tulisan itu? You love yourself. Kelihatan. Ya, Anda menyayangi diri Anda sendiri dulu. Anda menyayangi diri Anda sendiri, ya.
Jadi ketika Anda menyayangi diri Anda sendiri, otomatis ketika Anda menyayangi diri Anda sendiri, oh ya, I love myself. Saya sayang sama diri saya sendiri. Wah, saya orang hebat, gitu kan ibaratnya. Nah, otomatis Anda akan menyayangi orang lain. Benar gak? Kalau Anda aja nggak bisa menyayangi diri Anda sendiri, nggak menghargai diri Anda sendiri, gimana Anda bisa menghargai orang lain dan menyayangi orang lain? Setuju nggak? Ya, tiap hari diri Anda dimaki-maki. Wah, beres nih gua. Wah, gitu. Wah, nih. Diri kita dihina-hina terus sama kita sendiri. Bagaimana orang lain akan melihat kita dan kita akan melihat orang lain? Setuju nggak? Ya, ini hal kecil tapi dampaknya besar loh. Ya. Nah, ketika Anda sudah menyayangi diri Anda sendiri, otomatis Anda pasti akan menyayangi orang lain. Akan menghargai orang lain. Nah, ketika Anda menghargai orang lain, ini kelihatan nggak di tulisannya? Trust. Orang lain akan percaya sama Anda. Ya, coba yang ada di training hari ini semuanya nih, senyum sekarang. Ya, nggak apa-apa, nggak usah buka kamera. Anda di tempat Anda, ya. Anda sekarang lagi di tempat masing-masing ya. Senyum sampai kelihatan gigi. Nggak apa-apa dibilang orang gila. Senyum, ada senyum, peluk diri Anda. Terus ngomong sama diri Anda sendiri, wah, aku sayang sama kamu orang hebat yuk. Kamu pasti bisa, kamu yakin pasti bisa, kamu orang hebat. Coba deh lakuin sekarang, ya. Senyum, keluarin gigi, ya. Bener-bener, aduh, peluk diri Anda, gitu. Rasanya gimana? Ayo, rasain gimana perasaannya? Rasanya sih kayak gimana Pak ya damai gitu, ayem gitu Pak. Gitu, semangat, adem gitu ya. Nah, ketika itu udah Anda lakukan, Anda akan ketemu orang lain, Pak, Anda akan happy. Ya. Dan ketika Anda happy, Anda ngomongnya semangat, enjoy, ya, menikmati ngobrol dengan mereka, otomatis mereka akan percaya dengan Anda. Nah, ketika mereka percaya sama Anda, mereka akan yakin nggak sama Anda? Ya, akan terbangun kepercayaan dan mereka akan believe sama Anda, mereka akan yakin dengan Anda. Nah, ketika yakin dengan Anda ini sudah sudah terbentuk, otomatis pasti apa? Closing nggak? Anda nggak perlu capek-capek juga. Aduh, ini produk bagus, nggak usah. Anda cuma sebut kayak teman-teman cuma sebut ini biogas bisa buat bantu untuk hilangin radiasi juga loh kalau ditaruh di sekitaran kita. Oh ya? Gitu. Ya, mereka akan excited gitu, mereka akan seneng dengarnya. Oke? Ini baru satu poin tuh, masih banyak lagi nih, ya. Nah, saya mau tanya nih sama teman-teman semua nih, ya. Pak Geri, Pak Ian, tolong dilihat ya. Yes. Berapa orang yang di sini bekerja untuk diri Anda sendiri? Yang merasa bekerja untuk diri sendiri? Saya. Ayo, boleh keluarin emo. Apa nih? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan ya. Berapa banyak? Yang merasa Anda bekerja untuk diri Anda sendiri. Oke, ada nggak? Pak, ini Pak atau Ibu Tarmansyah? Oke, Ibu Tarman. Oke, siapa lagi? Ada nggak? Pak Tarman ya. Saya nanya dulu nih, ya. Berapa orang di sini bekerja untuk diri Anda sendiri? Ayo. Belum ada yang resen ya. Nggak apa-apa. Resen aja kalau memang merasa, ya. Saya juga jawab, saya. Atau Anda merasa bekerja untuk orang lain? Demi anak saya. Demi orang tua saya. Ayo, berapa orang yang sini bekerja untuk diri Anda sendiri, bukan untuk orang lain? Cuma 3 ya? Ayo jawab. Ya, cuma 3 ya? Oke. Ya. Sekali lagi saya mau nanya, berapa banyak orang yang di sini bekerja untuk diri Anda sendiri? Atau Anda merasa bekerja untuk upline? Atau Anda merasa untuk bekerja pada bos Anda? Atau Anda merasa bekerja untuk anak Anda? Apakah anak Anda bos Anda?
Apakah Anda bekerja untuk orang tua Anda? Apakah Anda karyawannya orang tua Anda? Halo. Ya, sekali lagi saya mau nanya sama teman-teman di sini semua ya. Berapa orang di sini yang bekerja untuk diri Anda sendiri? Atau Anda bekerja disuruh-suruh sama orang lain? Bingung kan? Nah, ini satu hal yang mempengaruhi juga. Karena di sini, dimanapun Anda berada, Anda bekerja untuk diri Anda sendiri. Anda dapat uang, baru Anda buat orang lain, bener nggak? Ya. Yang kerja kantoran, apakah Anda bekerja untuk diri Anda sendiri? Iya dong, kalau Anda nggak masuk, nggak dapat uang kan, dipecat kan? Bekerja untuk diri sendiri itu kan? Nah, hasilnya untuk keluarga, oke benar itu. Kita bekerja untuk diri kita sendiri. Artinya apa? Kita yang menentukan. Benar nggak? Kita yang menentukan apakah kita mau bekerja atau tidak. Nah, ini pertanyaan yang kadang-kadang tuh orang kurang menyadari. Sering kali saya dengar ya dari tim, ntar kalau saya closing yang enak upline. Apakah dia bekerja untuk upline ya? Kan dia bekerja untuk diri dia sendiri kan. Benar gak? Kalau orang-orang yang berpikir bekerja untuk upline-nya, bekerja untuk wah, ya kalau saya kerja fight enak, yang atas enak nih. Atau wah, kalau saya kerja bos saya nih yang maju nih. Wah, kalau saya bekerja misalnya jaga toko ya, wah bos saya yang dapat untung. Percaya deh sama saya, Anda nggak akan kemana-mana. Ya, kenapa? Otomatis satu hal yang akan terjadi, Anda tidak akan semangat. Anda tidak akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Benar nggak? Setuju nggak? Ya. Karena apa? Di sini ada kegalauan, di sini ada keganjelan, di sini ada aduh. Maksimal nggak? Enggak. Terpaksa jadinya. Tidak akan enjoy. Tidak akan menikmati. Makanya banyak sekali orang ngomong, nikmati prosesnya. Seringkali kita sanggah, lu mah enak, kamu mah enak, gak ngerasain. Ya, padahal sebenarnya jika Anda menikmati, mantep dah. Ya, karena apa? Anda bekerja untuk diri Anda sendiri. Ya. Nah, jika harus terjadi, semua terserah padaku. Jika harus terjadi, semua terserah pada teman-teman semua. Benar gak? Yang bekerja, besok misalkan nggak masuk terus dipecat. Yang nentuin Anda dipecat atau tidak siapa? Anda. Ya, kalian sendiri. Benar nggak? Kalau memang mau dipecat ya udah besok gak usah masuk, pasti dipecat, benar nggak? Ya. Mau naik jabatan. Wah, saya mau naik jabatan. Fight gila-gilaan nggak? Siapa yang melakukan? Orang lain apa Anda? Ya. Semua keputusan, semua tindakan itu siapa yang menentukan? Anda atau orang lain? Nah, ini benar-benar teman-teman perlu pahami sampai ke dalam ubun-ubun hati Anda. Ubun hati, bingung kan? Nah. Gitu ya, oke. Nah, ini ada video klip ya. Ini ada kaitan dengan kalimat ini. Ya, menentukan masa depan seseorang. Ya, monggo ditonton ya.ความฝันของฉันเริ่มต้นจากถั่วงอก มืออะไรยู่ทำไมถั่วงอกร้านนั้นขายดีจังเลยอ่ะแม่ก็น่าจะร้านมีอยู่ร้านเดียวนี่งั้นเรามาปลูกถั่วงอกขายกันดีไหมก็ลองดูถั่วงอกนะเราอะ
เป็นไร ลองปลูกใหม่ดู การปลูกถั่วงอก แม่จบแค่ป .4 มีความรู้แค่พออ่านออกเขียนได้ แต่แม่ชอบที่จะแก้ปัญหา จะได้ผลลัพธ์ ก็ลองดู แม่เป็นอะไรร้องไห้ทำไม อะไร ไม่ได้ร้องหืม อีกรอบนึงเอาแล้วนะ มันจะได้ผลเหรอแม่ ก็ลองดูนะ คำว่าลองดูของแม่นี่แหละ เป็นปุ๋ยอย่างดี ที่คอยบำรุงรากของความอยากรู้ อยากทดลองของฉัน ให้งอกงาม ไม่มีวันสิ้นสุด เธอลองมาปลูกอย่างอื่นดูไหม จะลองดู ดรเนตรนภาแซ่หลี ได้รับทุนจากโครงการสารรักจนจบปริญญาตรี ปัจจุบันทำวิจัยอยู่ที่ประเทศสวีเดน แรงบันดาลใจจากครอบครัวสร้างการเรียนรู้ที่ Kolonggu, ya, bagus Kisah gak? nyata berarti ya? Kisah nyata ini, ya. Jadi kolonggu itu kita bisa coba, ya. Berapa banyak teman-teman semua ingin sesuatu yang instan, yang langsung gitu loh. Pak, kalau saya prospeksi dia, kira-kira bisa closing nggak? Pakai kalimat ini aja. Kolonggu, kita bisa coba. Coba aja. Siapa tahu. Coba aja, siapa tahu. Ya, berapa banyak dari teman-teman semua, ya, dari timnya, ngedenger timnya gitu ya, ngedenger timnya ngomong, wah kayak nggak bisa deh. Dia kan begini. Dia kan begini. Dia kan gitu. Udah di label, udah diyakini kalau orang itu nggak akan berhasil, nggak akan bisa join, nggak mau join. Inilah itulah. Padahal terjadi nggak seperti itu, belum tahu. Mungkin gagal, mungkin join. Pas ketika join, mungkin jalan, mungkin enggak. Nggak ada yang tahu kalau nggak coba, bener nggak? Ya, jadi teman-teman semua, ketika ada ada satu yang penasaran pengen coba aja. Bisa nggak ya presentasi sini bakal join? Nggak tahu, coba aja. Ya, siapa tahu, gitu loh. Mulai lagi ya. Setuju nggak teman-teman semua? Terus yang kedua, bagaimana sih kita mengembangkan kepribadian kita? Ya, udah ada teman-teman udah apa? Udah nyimpen stepnya apa aja tadi? Planning, rencana, ngerapiin fisik dan mental kita, dan satu kalimat ajaib apa? Coba lagi. Coba aja. Ya. Nah, selanjutnya apa? Kita kembangkan kepribadian kita. Jadi kepribadian yang menyenangkan. Kok menyenangkan, Pak? Ya bukan untuk menghibur ya, bukan untuk menghibur orang lain ya. Masa ya, bukan. Tapi kita mengembangkan kepribadian di mana bisa orang lain enjoy, terima gitu loh. Mau apapun sikap dia, mau apapun sifat dia, mau kata dia melankolis kah, mau kata dia sanguin kah, mau kata dia pragmatis kah, koleris kah, ini bisa dipakai untuk semuanya.
Ya, gimana caranya? Pertama yang Anda perlu pikirin adalah Anda adalah sang majikan. Siapa bosnya? Anda sendiri semua. Kalian sendiri semua. Ya kan? Kenapa? Anda 100% bertanggung jawab terhadap bisnis Anda dan diri Anda sendiri. Setuju nggak? Setuju. Ya, yang buka usaha besok mau buka apa mau tutup? Terserah Anda, bener gak? Yang kerja, Anda mau masuk besok atau enggak? Iya, masuk kan kerja. Terserah Anda. Terserah Bisa Anda dong. dipecat. Kan itu kan keputusan kan, Iya, benar. ini kan terserah Anda. Ya kan? Mau kata terpaksa atau enggak kan keputusan Anda. Anda yang menentukan, bener gak? Ya kan? Nah, Anda yang mengontrol dan berkuasa atas segala yang Anda lakukan. Kayak tadi saya bilang. Semua Anda yang nentuin. Artinya Anda adalah sang majikan untuk siapa? Diri Anda sendiri. Ya. Nah, kalau seorang majikan aktif apa pasif? Anda katakan bos lah, bos ya. Seorang bos. Bos rumah makan atau bos wirausaha atau bos perusahaan. Ya. Apakah Anda buka pertama kali Anda bangun, Anda mulai itu usaha, Anda pasif? Nontonin aja, ntar juga jalan sendiri, karyawan kagak dicari, bahan baku kagak disiapin gitu ya. Terus apapun sistem juga nggak disiapin. Ya udah, nih buka, udah korek gitu ya, udah tungguin aja. TikTok, 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 bakal jalan nggak? Anda buka aja itu Anda udah aktif loh. Artinya apa? Anda perlu aktif sendiri. Ya, bisnis kita sendiri tergantung dari kita sendiri mau berkembang apa tidak, benar? Ya. Kalau Anda menunggu, Anda seorang yang pasif, menonton. Ya. Kayak kita nonton bioskop. Nah, mau nonton bioskop aja Anda perlu jalan dulu kan ke sana. Aktif kan? Anda mau bangun tidur, aktif gak? Melek mata, itu pun Anda juga aktif. Nah, apalagi kalau Anda lagi bangun bisnis, Anda perlu lebih aktif. Setuju apa setuju? Benar gak? Ya kan? Nah, terus yang kedua, Anda perlu semangat belajar. Ya, wah, prinsipnya gini, belajar menambah pengetahuan Anda nggak? Menambah skill Anda nggak? Atau mengurangi skill Anda? Menambah pengetahuan. Menambah kan? Nah, ada satu kalimat yang sering saya dengar nih. Saya mau nanya ke teman-teman semua. Kalau saya suruh Anda baca buku, contoh, mana bukunya? Yang paling deket deh. Kalau saya suruh Anda baca buku, ya, ada dua jawaban. Oke. Ya, oke. Terus yang kedua, saya nggak bisa baca buku. Nah, saya ada chat di kolom chat. Anda baca nggak? Anda baca nggak? Baca, Pak. Baca kan? Artinya bisa baca kan? Bisa baca buku kan? Ya. Tapi kan saya nggak bakal inget. Nggak ada yang suruh ngingetin buku. Baca buku. Cuman baca. Ya, baca. Saya nggak ada waktu. 1 menit aja setiap hari. 1 menit. Atau nggak ada waktu. 10 detik. 10 detik. Yang saya ketik 1 kalimat bukan? 1 kalimat kan? Anda baca berapa detik? 10 detik ada nggak? Artinya apa? Di buku, ya udah Anda baca semaksimal Anda. Yang penting apa? Baca.
Ya. Semangat baca. Coba deh Anda praktekin baca buku ya 10 detik satu hari, 10 detik satu hari. Kalau udah terbiasa, ya udah 15 detik, 1 menit terserah Anda. Coba sedikit. Itu hal kecil, ya. Nah, karena gini, semua yang Anda miliki saat ini adalah hasil dari pilihan-pilihan Anda sebelum-sebelum ini, benar gak? Semua yang Anda punya saat ini adalah keputusan dari pilihan-pilihan Anda sebelum hari ini. Kemarin, lusa, atau sebulan lalu, atau tahun lalu kan nggak tahu. Benar nggak? Anda memutuskan untuk menikah. Kan memutuskan dulu. Misalkan saat ini Anda sudah menikah. Kan keputusan dari sebelumnya. Ya. Saya mau tinggal di sini. Saya mau tinggal di sono. Hasil keputusan sebelumnya kan. Masa Anda saat ini sudah tinggal di tempat Anda sekarang, tapi keputusannya nanti. Kan nggak ada kayak gitu, ya kan? Itu ya. Nah, ini hal paling penting yang saya benar-benar pas baca buku ini, itu nampar diri saya banget. Ya. Terkadang hal yang Anda tidak lakukan, ya. Contohnya seperti tidak meningkatkan keterampilan, memiliki dampak yang sangat besar pada masa depan Anda dibandingkan dengan apa yang telah Anda lakukan. Ya. Jujur, saya dari dulu bingung bagaimana cara saya membuat membuat teorinya, gimana sih cara orang supaya bisa closing tanpa kita perlu paksa atau orang yang mau closing. Bertahun-tahun saya cari apa ya teorinya ini, gimana ya caranya, nggak ketemu. Sampai akhirnya saya baca buku ini, dan ini buku saya udah punya, saya udah miliki itu udah 4-5 tahun yang lalu saya beli. Baru saya buka kemarin, beberapa minggu yang lalu. Pas saya baca, aduh, coba gue baca dari dulu. Baru saya sadari. Ya kan? Artinya saya udah membuang 4-5 tahun keterampilan yang saya punya saat ini untuk saya bagikan ke teman-teman. Untuk orang lain saya bagikan ke orang lain, saya refresh lagi, saya maksimalkan lagi. Kalau saya lakukan itu 4-5 tahun yang lalu, aduh, lemes. Bener deh. Coba deh Anda refresh. Balik lagi ke sebelum-sebelumnya. Pernah nggak ada satu momen Anda mengatakan hal ini? Coba aja. Aduh, tahu gitu. Bener nggak? Ya kan? Nah, ini saya alami sendiri. Maka pas baca kalimat ini, aduh, kok dalam ya gitu kan. Benar-benar ketampar. Akhirnya makanya saya memutuskan, oke, habisin satu bab. Nah, habisin satu bab. Coba saya pahami, baca 2-3 kali. Habis itu saya bagiin ke teman-teman saat ini. Makanya saya semangat banget ceritanya. Bikin materinya tuh benar-benar perjuangan banget loh. Ya kan? Padahal cuma kutip dari buku, tapi pemahamannya itu loh yang benar-benar nancep di sini. Ya. Nah, oh ya, buku ini saya baru baca segini. Jujur saya bukan pembaca buku, saya baru baca sekitar baru 1 bab. Tapi perjuangan buat saya, karena saya bukan seseorang yang menikmati baca buku gitu loh. Saya bukan orang yang menikmati baca buku. Namun saya kan ini keputusannya berdasarkan mau atau tidak mau, benar nggak? Setuju nggak? Ya, semua orang bisa melakukan asalkan mau, ya kan? Mau atau ngeblok, ya itu. Kalau ketika itu, oh saya emang nggak bisa baca buku, udah. Saya nggak bisa baca buku, udah. Nggak bakal ketemu saya jawabannya. Beberapa minggu ini merupakan minggu-minggu yang berat buat saya. Jujur berat banget buat saya. Struggle-nya itu loh. Ya mungkin teman-teman yang dekat tahu apa yang terjadi di dalam hidup saya ya. Jadi ini pergumulan. Ya mungkin, wah apa itu cuma enak, enjoy. Setiap orang punya masalah-masalahnya sendiri. Setuju nggak? Tapi bagaimana cara kita menyikapinya? Ya. Winner or loser. Pemenang atau pecundang.
Siapakah diri Anda saat ini? Seorang pemenang atau seorang pecundang? Kenapa? Seorang pemenang bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukan. Ya, baik benar maupun salah, bertanggung jawab. Oke, ini memang udah harus terjadi, ya udahlah. Ya udah, ini keputusan yang salah. Ya. Ya udah, terjadilah gitu loh. Kayak tadi kan, jika harus terjadi, terjadilah. Nah, kalau seorang pecundang mencari-cari alasan untuk pembenaran. Ah, ini kan gini, ini kan itu, ini kan ini kan itu. Gak akan beres-beres. Ya. Seorang pemenang menghadapi tantangan. Ya, seorang pecundang, loser, lari dari tantangan. Ya, karena ini ya udah situasi yang saya hadapi, ya udah harus terjadi, ya udah saya hadapin. Gimana cara menghadapi, bagaimana cara menyelesaikannya? Orientasi dengan solusi. Bukan menyerah dan selalu mengatakan, saya nggak bisa dah, udahlah, nggak bisa dah. Sering ada orang dengar di luar sana begitu. Lihat diri Anda saat ini. Anda seorang pemenang atau seorang pecundang? Ubah diri Anda. Ya. Nah, selanjutnya, siap untuk bekerja keras. Apa aja Pak kerja kerasnya Pak? Ya, sebelum itu, banyak banget dari dulu saya selalu mendengar gini. Sekarang mah udah gak zamannya kerja keras, sekarang mah zamannya kerja cerdas. Aduh, kalau Anda tidak kerja keras juga dengan cara yang cerdas, bakal ada hasil nggak? Contoh, zaman udah modern, update aja status. Oke, Anda update status, kerja keras nggak? Atau online, ya udah online. Update status nggak? Enggak. Kerja keras nggak? Enggak. Benar nggak? Presentasi. Ntar juga tim saya jalan. Saya kan cerdas gitu kan. Saya kan cerdas. Tunggu aja dia jalan. Tapi Anda nggak bina. Anda nggak ajarin. Anda nggak bekerja keras untuk ajarin dia gitu. Ya. Bakal jalan nggak? Bakal ada hasil nggak? Maka saya kurang stuck dengan kalimat, udah nggak zamannya kerja keras, sekarang zamannya kerja cerdas. Saya bullshit. Omong kosong. Kalau Anda bekerja keras dengan cara yang cerdas, itu benar. Contoh, update status. Oke, update status. Setiap hari update status sampai 100 kali. Kerja keras gak Anda? Mikirin konten, mikirin apa, bikin video, bikin TikTok atau apa. Kerja keras kan itu kan? Anda mau recording aja, Anda mau rekam aja, itu kan kerja keras juga loh. Anda butuh effort. Effort itu apa ya bahasa Indonesia ya? Effort itu usaha. Usaha tindakan. Thank you Pak Geri. Ya kan? Usaha tindakan itu kan kerja keras. Tapi dengan cara yang cerdas apa? Rekam, dan segala macam. Itu benar. Jadi mulai dari sekarang ya, kerja keras dengan cara yang cerdas. Oke? Nah, terus yang selanjutnya, jangan pernah buang waktu sia-sia. Nanti aja, besok, nanti aja, besok, nanti aja, besok. Tahu udah setahun lewat. Pandemi udah berapa lama? Pandemi udah hampir 2 tahun loh. Hampir 2 tahun. Ya, lebih. 2 tahun lebih. Dari 2020. Setahun lebih berarti ya? Maret 2020. Oh, udah 2 tahun ya? 2 tahun lebih ya? Iya, sekarang kan 2022. Iya. Pandemi mulai itu di Desember. Desember tanggal belasan udah mulai di negara lain. Di negara lain ya, di kita baru mulai. Kita masih santai-santai aja. Yes. Oh, ada pandemi ya udah. Oh, ada pandemi ya udah, ya kan? Gitu. Nah, udah 2 tahun lebih loh. Di mana posisi Anda saat ini? Ini juga tamparan buat saya. Jujur, saya bikin materi ini saya nangis sendiri. Pak, Bu, beneran dah. Ya, saya bikin materi, penyesalan diri, pak, pok. Ya. Satu kalimat yang saya bikin di materi ini, di setiap slide, itu ngegampar diri saya. Makanya saya bilang ini perjuangan banget bikin materi ini. Ya, terus berani bayar harga di muka. Loh, maksudnya apa Pak, bayar harga di muka?
Anda belajar, Anda upgrade diri, Anda pakai kuota, ya, bikin bikin video, bikin konten. Mungkin ada Anda mungkin dari dari teman-teman ada yang bayar konten kreator. Mungkin dari teman-teman juga ada yang keluar modal. Ada yang menghabiskan waktu untuk fight, untuk bekerja keras, untuk mendapatkan hasil. Itu bayar harga di muka nggak? Bayar harga di muka. Yang dimana nanti akan menikmati hasilnya. Anda berani nggak? Aduh, ntar anak saya nangis. Oh, ini beban juga buat saya ketika saya melakukan hal ini loh. Berani membayar harga di muka. Anak saya nempel banget sama saya. Ketika saya mau pergi ketemu orang, nangis gitu kan. Cuman saya perlu tutup mata, tutup hati, fight dulu, ini juga buat dia gitu kan. Tuh. Saya nggak mau buang waktu. Apakah Anda mau buang waktu? Jangan sampai teman-teman buang waktu deh. Waktu berharga banget. Ya. Nah, selanjutnya Anda perlu punya ambisi atau hasrat. Banyak banget di luar sana ya. Di luar sana, saya di sini enggak ya. Mau crown? Crown, yes, crown. Siapa yang mau crown di sini? Saya. Ayo presentasi. Oh, nanti besok ya. Siapa mau jadi elit di sini? Saya. Siapa mau nunjukin ke orang lain kalau Anda pasti bisa? Saya. Ayo presentasi. Ayo bina tim. Oke. Kapan Anda lakukan? Punya ambisi setinggi-tingginya. Punya hasrat setinggi-tingginya. Ya, ibarat kata gini ya. Lapar akan sesuatu, kepengen banget gitu loh. Wah, nggak peduli, pokoknya bisa, pengen, gitu loh. Kadang-kadang ada yang punya hasrat mau balas dendam sama orang lain gitu. Habis dilecehin, habis ntar lo gue buktiin lo, saya buktiin lo, sampai gemeteran di sini. Sampai di sini tuh kalau mau ngomong tuh kalau udah mau ngomong dalam hati gitu sampai geter gitu. Ntar lu gitu ya. Bagus atau tidak? Tergantung dari Anda melihatnya. Positif atau tidak? Tergantung dari Anda melihatnya. Kalau Anda punya ambisi untuk menjatuhkan dia, itu tidak baik. Tapi Anda punya ambisi untuk membuktikan ke dia, kalau Anda bisa, itu nggak apa-apa. Kan itu suatu motivasi. Ya. Oke, nah, setelah punya ambisi yang kuat, keinginan yang kuat, lakukan yang lebih. Ya. Presentasi belajar. Praktekin. Ya. Jujur saya agak kurang di online. Saya sekarang lagi ikut untuk materi online. Nggak tahu berapa banyak materi kelas yang saya ikutin. Mudah-mudahan ada hasil yang mungkin nanti saya bisa bagiin ya. Dari Instagram, dari TikTok, saya lagi belajar. Karena ya kayak tadi saya bilang, apa yang tidak Anda lakukan mungkin berdampak besar untuk Anda. Gitu kan? Nah, ini tamparan besar. Instagram saya udah punya duluan sebelum orang lain punya. Jadi ketika Instagram baru nongol, saya udah download. Saya dapat 500 follower sebulan setelah Instagram launching. Nah, coba aja ya kan, coba aja dulu dilakuin terus. Follower saya mungkin banyak gitu kan. Nah, itu kayak baik lagi ya, saya ingetin sekali lagi. Tindakan yang mungkin tidak Anda lakukan, tidak Anda ambil, tidak Anda kerjain di sebelum-sebelumnya, itu memberikan dampak yang besar untuk kehidupan Anda. Ya. Nah, karena apa? There is no hope if you don't have ambition. Artinya apa? Gak bakal ada harapan kalau Anda nggak punya ambisi. Anda nggak punya keinginan, itu nggak ada harapan. Ya udahlah, biarin aja jalan deh. Mau jalan ya udah, mau closing ya udah, nggak closing ya udah. Habis dah. Ya, jadi usahain Anda punya keinginan dulu. Lapar akan sesuatu yang besar, pasti ada hasil. Nah, ini yang paling dalam. Ini paling penting. Bagaimana membuat orang lain, tim Anda,
bisa mendengarkan Anda, bisa kerjasama dengan Anda, bisa closing tanpa Anda paksa, bisa fight tanpa Anda paksa, yaitu dari sini. Ya, dari sini. Mengembangkan empati dan pengertian Anda terhadap orang lain. Ya, empati itu berdasarkan dari bahasa yang saya lihat, ambil dari bahasa Inggris, yaitu apa? The ability to understand and share the feeling of another. Maksudnya apa? Ngerti orang lain, ngertiin orang lain. Ya, merasakan, misalkan merasakan Anda di posisi dia gitu loh. Ya, Anda di posisi dia tuh gimana gitu. Ya, kayak misalkan orang lain curhat, oh iya gitu ya. Misalkan Anda lagi prospek, dia lagi mau cerita. Kalau Anda nggak dengerin, Anda kehilangan kesempatan untuk closing dia. Karena apa? Empathy ini itu care. Ya. Care atau peduli ya. Abaikan ketika yang salah itu saya sengaja ya. Care. Peduli sama orang lain. Ya, ketika Anda peduli sama orang lain, otomatis orang lain akan merasakan. Tapi dengan catatan tulus ya. Jujur dan tulus mengerti orang lain. Orang teman Anda lagi cerita, Anda dengarkan gitu loh. Banyak kan di luar sana yang saya dengar ya dari tim saya. Prospeknya lagi curhat, lagi cerita. Pas dia cerita, contoh, dia lagi ada masalah keuangan. Dia cerita problem-problemnya, kondisinya, kejadian-kejadiannya. Kita nggak dengerin. Yang kita dalam pikiran kita adalah, wah dia butuh duit, pasti bisa closing. Dia butuh bisnis ini. Belum tentu. Dia butuh duit, gimana cara join? Ya, ketika Anda paksakan, oke, presentasi bisnisnya, nggak bakal join. Bagaimana cara dia keluarin uang untuk join? Padahal di ceritanya mereka, mungkin ada satu atau dua hal yang bisa Anda jadikan, wah, oke, ini bisa nih. Ya, mungkin customer kita itu tidak menyadari bahwa itu bisa dipakai, gitu loh. Bisa dipakai untuk survive gitu loh. Nah, itu dari empati. Oh, kita ngerti dia, kita dengerin. Kalau dalam bahasanya NLP ya ada satu materi namanya leading and passing. Dari materi listening juga mendengarkan. Itu leading and passing. Maksudnya apa? Kita ngomong satu, kita dengerin 10. Dia cerita, gimana kabar kamu? Aduh, saya begini. Banyak orang tuh, gimana kabar kamu? Just only, hanya untuk formalitas. Padahal kalimat itu, gimana kabar kamu? Itu mengandung makna yang besar untuk orang lain. Kalau kita dengerin, oh ya, oke. Terus kita respon kita terhadap mereka. Kalau kita mendengarkan dengan seksama, empati kita dikuatkan. Kita besarkan empati kita. Kita kembangkan empati kita. Kita dengerin. Oh iya, oh gitu ya, aduh. Percaya deh, kalau kita tulus, orang lain akan merasakan feel itu. Merasakan perasaan itu terhadap diri Anda. Kayak tadi, Anda sayang diri Anda, otomatis Anda akan sayang orang lain. Ketika Anda sayang orang lain akan merasakan, orang lain akan percaya sama Anda. Ya. Momen di mana orang lain bisa curhat sama Anda, itu artinya orang lain percaya sama Anda. Itu udah satu poin yang bagus. Pertanyaannya adalah, apakah Anda mau mendengarkan, berempati sama mereka, sehingga menjadikan satu hubungan yang kuat dengan mereka, sehingga mereka, oke, apapun yang lu ngomong, gue percaya. Apapun Anda ngomong, saya percaya, saya lakuin, saya ikutin. Akhirnya closing. Apakah sampai tahap itu? Atau ketika udah mau masuk tahap itu, Anda kabur, Anda lari, Anda tidak peduli. Ini kunci paling besar sekali, paling gede, ya, untuk Anda bisa mengambil orang aktif, member aktif, atau customer aktif.
Kalau yang diajak ngobrol masih menutup diri dan menjawab seadanya, apakah perlu kupas bawang? Lagi kok, bukan kupas bawang. Berarti empatinya nggak nyampe. Berarti dia merasakan bahwa kita tidak ada care-nya sama dia. Belum kena gitu. Ya, gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan dari bisa dia merasakan empati kita. Kita tulus, enjoy, respon. Jawabnya benar-benar kayak seorang sahabat, seorang saudara yang ngomong sama kita. Bukannya gimana kabar kamu? Oh gitu ya, oh gitu ya, oh gitu ya. Percaya itu nggak bakal dapat juga. Oh, oke. Ya. Hening. Ketika dia cerita kita hening, kita diam. Ya nggak perlu kasih masukan, nggak perlu kasih input ke mereka, nggak perlu kasih jawaban untuk mereka, ya. Nggak perlu kasih jalan keluar untuk mereka. Mereka nggak mikirin jalan keluar, mereka cuma pengen bercerita. Banyak di luar sana ketika lagi cerita itu dia langsung mikirin jalan keluar untuk orang itu, nggak peduli dia. Ketika oh kamu gini aja, oh kamu gini aja, kamu gitu aja, oh gitu ya, oh kayak gini, mereka nggak dapet, pasti nggak bakal dapet, nggak bakal kena. Ya coba deh praktekin deh, omongan saya benar apa enggak, ya. Sampai ada satu kalimat gini, nanti kemungkinan teman-teman bisa dapat juga ya, kalau memang empatinya udah dikembangin. Kok bisa cerita sama lu enak banget ya, padahal gue nggak mau cerita ke orang lain loh, tapi kok sama lu bisa cerita, kok sama kamu kok saya enak banget cerita ya, nggak ada beban, terus saya sekarang lega gitu. Kalau sampai orang lain mengeluarkan kalimat itu, artinya empati Anda sudah berkembang luar biasa. Bagaimana cara mengetahui kalau dia merasa care atau tidak sama kita kok? Responnya dia. Dia akan enjoy, dia akan menikmati cerita sama kita, dia akan menikmati ngobrol sama kita. Mau macam-macam ya. Ada yang dia keluarin sambil marah-marah, ada yang dia keluarin sambil nangis, ada yang dia keluarin sambil iya kayak gini gitu. Itu empati Anda sudah nyampe ke dia. Sampai orang itu mengajak Anda untuk ketemu terus. Wah, itu empati Anda udah nyampe banget. Dari kemarin tuh ada satu teman saya ya, itu lama nggak pernah ngobrol gitu ya. Dia tahu, saya tahu dia lagi di bisnis lain gitu ya. Nah, ketika pertama kali lagi ya, dia mengajak ngobrol ngopi gitu ya. Oke, dalam benak saya apa? Wah, mau suruh dia jalan nih, MCI nih. Karena dia leader gede dulu di perusahaan yang lain. Wah, tapi dia lagi ada kasus drop gitu down ya. Wah, pengen nih buat dia jalan lagi. Semangat dong kita dong. Oke, yuk ketemu kita ngopi ya. Tapi ketika ngobrol, ketika ketemu, dia malah cerita gitu, cerita. Aduh, situasi gue gini, situasi blablabla. Oh, udah kita enjoy aja, kita nikmatin. Wah, serius? Dia cerita dia benci sama orang. Udah kita coba begini. Oh, lu gini. Oh, lu ngomong kayak gitu. Wah, gila lu. Kita ikut alurnya dia gitu. Iya, gua ngomongin dia di belakang. Wah, dia tahu nggak lu ngomongin di belakang? Enggak. Wah, lu sih bener-bener lo. Kadang-kadang kita bisa bercandain gitu kan. Kalau udah deket ya, lu sih bener-bener lu gila lu. Lu ngomong sama gua tuh, lu ngomong sama dia lu. Gimana dia bisa tahu gitu kan? Iya juga sih. Aduh, pokoknya gua kesel ya gitu. Dia keluarin satu kalimat gini nih sama gue. Hah? Serius? Dia ngomong kayak begitu? Alam ajan gitu. Tapi kita jangan ngejek-jekin orang lain itu. Ya kan? Kita setuju aja sama dia gitu kan. Aduh, kok dia bisa ngomong kayak gitu ya? Nggak habis pikir ya. Ya udahlah. Kalau lu nggak ngomong gimana dia bisa tahu? Ya juga ya, dia. Aduh, ya udahlah, ngopi dulu gitu kan. Hati di sini, aduh kapan dia bisa masuk ya presentasi ya, kapan dia bisa masuk presentasi ya gitu kan. Tapi udah kita singkirin. Karena itu nggak mungkin bisa di presentasi, nggak mungkin bisa di follow up. Tarik diri. Enjoy aja ngobrol jadinya. Alhasil, dia ngeluarin unek-uneknya. Aduh, gua nggak demen dah. Padahal waktu awal
Saya masuk itu bisnis, gue masuk itu bisnis, aduh gue semangat banget pengen ngebantu orang lain, tapi ternyata kok dia ngomong begitu kan dia. Ada satu poin, wah happy dong saya. Dia nggak demen bisnisnya, artinya apa? Ada kesempatan untuk dia aktif di MCI. Oke, gitu kan. Besok aja ketemu lagi dia yang ngajak ya. Ngopi yuk. Oke, ya kan ngopi kan. Ngopi oke. Besoknya cerita lagi yang lain. Sampai dia ngomong gini, aduh sekarang gue kalau ngopi ya, dia ngomong gini, sekarang kalau gue ngopi ya, mesti milih-milih kali. Kemarin gue ngopi sama si ini, si A. Gue lagi ngeluh, dia juga ngeluh. Gue mau bantuin, dia nggak makin ngeluh. Lah gue stres katanya. Sampai rumah gue jadi ngamut ya. Mau ngapa-ngapain bete atau apa gitu. Wah, tapi kalau ketemu sama lu nih ya, gue nggak ngerti, gue kayak on fire gitu. Kayak enak gitu, kayak lega gitu. Pokoknya ketemu lu pasti ada sesuatu, lega gue gitu. Tiap hari ngajakin kopi. Nih tadi dia chat lagi nih ngajakin kopi besok. Ada titik terang. Ada titik terang untuk dia fight di MCI. Dari apa? Dari hasil ngobrol. Ada yang bisa saat itu juga kita dapetin kliknya. Ada yang perlu berkali-kali. Ya, yang penting apa? Empati, pengertian, dengerin. Itu kuncinya. Ya. Itu benar-benar kuncinya. Ya. Kalau seseorang yang memiliki simpati, ya, simpati bukan kartu simpati ya. Simpati. Ya. Mungkin merasa kasihan terhadap orang lain. Tapi dia ngelihatnya dari luar loh. Kasihan ya. Apakah dia tahu kondisi aslinya gimana? Dia hanya melihat dari luar berdasarkan dari apa yang dia bayangin gitu. Kalau orang yang punya empati, ya, melakukan segala upaya tulus untuk masuk ke dalam dirinya dia dan hatinya dia, untuk mengerti keadaannya dia sama kebutuhannya, lebih kena nggak? Ya, banyak nggak di luar sana yang butuh duit? Banyak. Kenapa? Dia butuh duit untuk apa? Deadline-nya kapan? Ya, kalau ketemu itu, cepet ya. Ya, empati hal yang paling penting dan besar untuk membangun dan mempertahankan hubungan dengan orang lain. Nah, ini salah satu poin penting. Coba deh teman-teman cross check nih, cross check untuk diri teman-teman sendiri ya, untuk timnya, untuk tim juga. Ada nggak dari teman-teman tim yang sering diajakin meeting, sering diajakin ketemu, sering di WA-in, sering diteleponin, kagak mau ngangkat, ngomong seadanya. Terus udah diundang nggak mau datang-datang, nggak pernah datang malahan. Cek deh, apakah hubungan Anda dengan dia udah sampai dengan empati atau hanya sebatas bisnis? Apakah apa yang Anda tahu tentang diri dia? Coba deh. Kalau Anda belum pernah mencoba ngobrol sama dia, menumbuhkan hubungan, membangun hubungan dengan empati, dengan ngobrol segala macam ya, pasti Anda share nggak bakal datang, nggak bakal ikut acaranya, nggak bakal ikut trainingnya. Anda boleh praktek 1-2 orang ya, ke 1-2 orang, Anda bangun empati Anda besarkan empati Anda terhadap mereka. Anda ingin tahu tentang dia, ya. Anda ingin tahu tentang mereka. Lalu Anda ketemu poinnya. Setelah itu Anda bikin rencana kapan perlu Anda masuk untuk mengundang mereka ke acara. Lalu Anda praktekin. Percaya deh, kalau empati udah dapat, pasti datang. Pasti datang. Hubungan Anda udah terjalin, terbangun dengan dia, pasti datang. Ya. Nah, terkadang ya kita sering memaksakan ya, saya juga dulu begitu. Ya, terkadang kita sering memaksakan tujuan kita tanpa kita mengerti keadaan, situasi, perasaan orang lain yang sedang kita temui atau kita ngobrol atau kita ajak ngobrol lah. Bener gak? Ya, coba kita lihat video ini ya. Teman-teman lihat video ini.
Ya, siapa tahu menjawab ya. Saya bantu terjemahannya. Pergi dari sini.มันไปทำอะไรให้ปลานักหนามองหาเห็นแล้วสิโอ้ยมันไม่อยู่แล้ว
Ya, dahsyat ya filmnya ya. Videonya ya. Terkadang tuh kita gak pernah mau untuk melihat benar-benar ke dalam diri orang lain. Terkadang tuh kita merasa bahwa apa yang kita apa yang kita lakukan, apa yang kita paksakan itu benar di mata kita gitu loh. Tanpa kita tahu sebenarnya orang lain tuh apa sih butuhnya gitu. Apa sih yang mereka pikirkan? Kita nggak tahu. Kadang-kadang kita ngasal gitu. Kita hanya berandai-andai gitu loh kan. Benar nggak? Tim kita. Aduh nggak closing nih Pak. Kamu nggak kerjain kali ya? Bla 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 bla. Kamu nggak begini kali. Kamu nggak begitu kali. Kita nggak pernah pengen tahu apa yang ada. Ya mungkin ini mungkin ya. Mungkin kita lupa untuk melihat situasi dia, gitu. Kondisi dia saat itu. Kenapa sih kok dia nggak bisa closing gitu kan? Gitu. Jadi pelajaran malam hari ini yang paling penting kita mencari tahu dulu, kita ngobrol sama tim kita. Kita lihat kebutuhan dia apa. Kita cari tahu, kita empati. Keadaan dia tuh gimana? Kondisi dia gimana? Jadi kita tidak menyamaratakan semuanya. Kalau kita samaratakan semuanya, percaya deh. Mungkin tim Anda tidak berkembang juga jadinya. Gitu. Presentasinya semuanya ya. Mungkin si A bingung. Dia pengen presentasi, tapi nggak punya ongkos. Terus nggak tahu caranya online. Mungkin kita nggak tahu kan. Yang mungkin dilakukan leadernya di luar sana ya. Presentasi dong, kamu mau dapat hasil kan, presentasi dong. Menyamaratakan. Si itu bisa, kok kamu nggak bisa? Kita nggak tahu situasinya dia apa gitu kan, bener nggak? Jadi mulai dari malam hari ini, ya, ke semua tim Anda bangun empati diri Anda. Percaya deh sama saya. Anda bangun empati diri Anda. Ketika Anda sudah menguasai nama empati, percaya, tim Anda pasti berkembang. Anda pasti berkembang. Ya, oke? Nah, gimana sih cara ngembangin empati? Belajar untuk lebih banyak mendengarkan orang lain. Ya. Ketika kita ngobrol sama orang lain, perbanyaklah untuk mendengarkan. Bibir pengen ngomong, Pak, nggak apa-apa, tahan. Di sini tuh pengen keluarin, tahan. Serius, tahan. Menahan diri. Ya. Nah, lalu setelah Anda mahir dalam empati, programlah diri Anda untuk berhasil. Apa aja? Maju terus, pantang mundur. Percaya pada diri Anda sendiri dan apa yang Anda jual. Kalau Anda nggak percaya sama apa yang Anda jual, percaya nggak bakal bisa closing juga. Ya. Terus jujur aja. Berkatalah terus terang. Inden. Ya. Inden ngomongnya pasti ada, tenang. Buat kamu pasti ada. Anda stres. Ketika Anda nggak dapat barangnya. Ya, ketika Anda nggak dapat barangnya. Orang lain akan percaya lagi nggak sama Anda? Nggak. Berkatalah terus terang. Barangnya dikirim dari pusat, Pak. Gitu ya. Terus kagumi orang yang lebih berhasil dari Anda. Ya. Kagumi. Banyak sekali yang berhasil di MCI. Wah, si ini hebat ya, bisa saya contoh mereka. Ya. Kalau Anda tidak mengagumi orang itu, kalau Anda tidak mengakui kalau orang itu hebat, orang itu berhasil, percaya sama saya, apapun yang dia lakukan, apapun orang yang berhasil itu lakukan, Anda nggak akan tiru. Anda cuma ngomong, oke, saya mau ikutin lah, nggak bakal dilakuin sama Anda. Ya, lalu berharaplah dengan penuh keyakinan untuk berhasil. Saya yakin saya pasti crown, saya yakin pasti saya elite diamond di tahun ini. Saya yakin pasti saya diamond tahun ini. Berharaplah dengan keyakinan dalam diri Anda sendiri.
Ya, sekarang semua yang ada. Ya, sekarang semua yang ada di sini yang masih ada di dalam training ini, pegang di dada Anda, lalu ucapkan dalam diri Anda sendiri. Saya pasti berhasil di MCI. Untuk yang teman-teman yang belum pernah tembus strip, saya pasti tembus strip sekali ini ke cruise. Saya pasti ke cruise. Saya pengen ke cruise. Saya pasti bisa ke cruise. Buat yang pengen jadi ruby, saya pasti ruby tahun ini. Yang pengen jadi emerald, saya pasti emerald star tahun ini. Ya ruby star juga. Yang pengen jadi diamond star, saya pasti diamond star tahun ini. Elite diamond, saya pasti eksekutif elite diamond tahun ini. Ya, untuk yang pengen crown, saya pasti eksekutif crown tahun ini. Yang pengen jadi ambasador, saya pasti crown ambasador. Saya pasti crown ambasador tahun ini. Ya, berharaplah dengan penuh keyakinan dan yakinlah pasti Anda pasti berhasil. Teman-teman pasti berhasil. Saya yakin. Ya, ubah cara berpikir Anda, maka kehidupan Anda pasti berubah. Ubah tingkah laku Anda, ubah pola pikir Anda, ubah cara berpikir Anda, percaya kehidupan Anda pasti berubah. Ya. Isi pikiran Anda semua, pikiran teman-teman semua, itu dengan protein mental. Protein mental apa tuh? Baca buku, belajar dari training-training, belajar dari orang-orang yang hebat. Pak, baca buku saya nggak punya waktu. Oke, nggak apa-apa. Kayak tadi saya bilang, 10 detik aja satu hari. Ya, yakinlah dengan kekuatan sugesti. Ya, kalau Anda yakin Anda pasti bisa, percaya, Anda sudah setengah jalan. Ya, isi pikiran Anda sekali lagi dengan protein mental. Baca buku, dengerin YouTube yang motivasi-motivasi positif. Ya, pokoknya belajar, upgrade diri. Yakin kalau Anda pasti bisa, yakin sugestiin diri Anda kalau Anda pasti sukses tahun ini. Yakin Anda pasti dapat duit dari MCI, yakin Anda pasti berhasil dari MCI, yakin Anda pasti kaya dari MCI. Ya. Saya mau tanya sama teman-teman semua, ya. Ini jujur sama diri Anda sendiri semua. Apa hal pertama yang Anda lakukan ketika bangun tidur? Melek apa? Ya, melek apa yang Anda lakukan? Bersyukur. Oke, bersyukur. Apa yang disyukuri? Bangun. Oke. Lalu? Terus sholat. Oke, sholat. Nah, apa yang diisi kepikiran Anda ketika hal pertama yang Anda bangun? Minum, toilet, melek, nafas? Ngapain sih? Plan hari ini mau apa? Berdoa untuk diri sendiri? Wow. Ayo, jujur. Ada nggak sini yang melek lihat handphone? Ya. Atau mungkin tidur sama handphone? Melek, cek dulu deh. Ada WA nggak? Cek dulu deh Instagram. Ayo. Iya. Aku. Cek dulu. Cek dulu Aku. ada apa. Ayo ngaku. Ya kan? Hal pertama yang dilakukan ketika melek, ayo. Masih banyak di luar sana ya. Saya nggak tahu di sini ya. Masih banyak orang-orang melek handphone. Nah ini juga kebiasaan saya dulu. Cek waktu, megang handphone kan. Ada yang megang handphone, ada yang lihat jam ya kan. Benar nggak? Nah, teman-teman boleh tiru kebiasaan saya sekarang ya. Hal pertama yang saya lakukan ketika saya melek, ya, ketika bangun tidur, saya cari buku. Saat ini buku yang saya lagi baca kan ini. Saya pasti ambil ini, lihat saya udah nyampe halaman berapa, saya lanjutin baca. 10 detik, 1 menit. Kenapa? Karena ketika Anda melek, Anda bangun tidur, itu masih Anda setengah sadar kan? Benar nggak? Masih setengah sadar. Nah itu adalah momen paling bagus untuk Anda berdoa dan Anda masukin ilmu ke pikiran Anda. Ya, kalau misalkan nih, pernah nggak Anda pas melek melihat berita yang aneh-aneh yang bikin mood Anda jelek? Seharian mood Anda pasti jelek. Kalau Anda baca yang positif, lakukan hal yang positif ketika baru bangun tidur,
atau baca buku ketika baru bangun tidur, satu harian Anda semangat. Makanya saya bilang, minggu-minggu lalu itu minggu-minggu yang berat buat saya. Tambah berat ketika lihat handphone, gitu kan. Saya mulai komitmen, oke, mulai baca buku. Benar-benar berubah. Benar-benar berubah. Mau kata ada ombak segala macam, semangat. Pasti bisa. Mendadak solusi itu keluar semua gitu. Keyakinan diri keluar semua. Protein mental. Ya, coba nggak apa-apa. Kalau memang Anda nggak biasa, ya coba isi dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Ya, komitmen tapi jangan cuma malam ini lakuin, besok pagi ini lakuin, besok nggak lakuin lagi gitu kan. Ya, karena ini benar-benar sangat penting untuk Anda semua. Ya. Nah, sesuai janji saya, ini lanjutan dari cerita yang tadi yang buka mie bakso. Ya. Training udah selesai. Ini kelanjutan dari videonya. Saya serahkan kembali kepada Pak Gary. Thank you semuanya. Oke, thank you Pak Hendrik. Yuk kita tonton dulu dan simak lagi di kelanjutan videonya.ไปเดี๋ยวนี้เฮ้ยน้องครับ เอาแบบเนี้ย3 ถุงกลับบ้านครับต้องดีกว่าเก่าต้องดีกว่าต้องดีไปกว่าเมื่อวานต้องใส่คนเก่าต้องใส่คนเก่าให้ตามไม่ทันต้องดีกว่าบอกตัวเองไว้ทุกวัน Comic books, you read them young. Oke, terima kasih